Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mengajar, belajar, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa Ramadan kemarin diterima oleh Allah ya anak-anak ya, dan kita dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijriah. Wah, ini pasti banyak yang mudik ya. Padahal dilarang mudik ini. Siapa yang mudik? Besok, Oh, baru besok. Aku udah kemarin-kemarin. Oke. Iya, kemarin-kemarin kan dilarang mudik ya. Sejak tanggal berapa itu dilarang mudik? Terakhir tanggal 17 kemarin. Ya, anak-anak. Ustazah mau mengingatkan kembali tentang materi beberapa minggu yang lalu sebelum kita kena liburan itu. Materinya tentang perjuangan Muhammadiyah membela negara. Nah ini 27 April. Sebelum kalian liburan ya, sebelum masuk libur. Oke, Ustazah ingatkan tentang bagaimana si Muhammadiyah itu membela negara. Ternyata anak-anak pada zaman itu Indonesia dijajah ya, dijajah. Kenapa dijajah? Karena Indonesia itu kaya akan sumber daya alam yang banyak diminati oleh negara-negara lain ya. Di antaranya negara penjajah itu ya. Dari hasil kayaknya bagaimana? Dari hasil pertanian ada melimpah ruah, kelautan juga melimpah ruah, perkebunan ya banyak, dan juga bahan tambang juga banyak. Nah, kenapa kok juga dijajah ya? Karena pendidikan rakyat saat itu tergolong rendah, sehingga ditipu, dibohongi masih bisa. Maka dari itu kalau kita pengen negara kita lebih hebat lagi, berarti kita harus giat belajar, selalu menuntut ilmu, banyak membaca. Kenapa? Karena kita agar tidak dibohongi lagi, agar negara kita tidak dijajah lagi, ya. Karena jajahnya sudah beda dengan yang dulu, ya. Jajahnya yang sekarang sudah beda dengan yang dulu. 5 sore. Nah, kalian sudah tahu siapa yang telah menjajah Indonesia itu dan berapa lama ternyata. Ternyata Indonesia itu sudah dijajah sekitar 350 tahun lamanya. Itu kalau dipakai abad, 3,5 abad. Nah, kenapa dikatakan Muhammadiyah itu ikut dalam perjuangan membela negara? Karena banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah itu yang terlibat langsung, ya, terlibat langsung dengan melawan penjajah, dengan senjatanya maupun dengan kepintarannya, ya. Nah, ini berikut tokoh-tokoh yang terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini coba diaktifkan mic-nya. Ini siapa ini anak? Ki Haji Ahmad Dahlan. Iya, Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau sebelum mendirikan Perserikatan Muhammadiyah, beliau ikut dan belajar ya, ikut dan belajar dalam organisasi yang pertama kali berdiri di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Dan setelahnya setelah berdiri Budi Utomo, setelah belajar di situ, beliau mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Nah, Budi Utomo ini juga
termasuk yang organisasi yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajahan. Ya, doanya jangan lupa. Lalu yang kedua ini ada siapa ini anak-anak? Jenderal Sudirman. Siapa? Siapa? Jenderal Besar Sudirman. Kok ragu-ragu gitu jawabnya kenapa? Ya, Jenderal Sudirman. Ini jenderal besar anak-anak. Jenderal besar ya. Jenderal besar itu tertinggi ya, tertinggi dalam ke-TNI-an atau BKR. Dulu itu namanya ada BKR, Badan Keamanan Rakyat, lalu TNI ya. Lalu ada berubah lagi ABRI ya. Nah, sekarang kembali lagi ke TNI ya. Jenderal Besar Sudirman ya. Beliau memimpin rakyatnya untuk bergerilya melawan penjajah. Bergerilya, gerilya atau gerilya? Gerilya itu berpindah-pindah ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu strategi perang yang dipakai oleh Jenderal Besar Sudirman. Meskipun beliau saat itu kesehatannya menurun, tapi tetap memimpin pasukannya dengan duduk tandu ya. Beliau masuk dalam peta barisan pembela tanah air. Lalu yang berikutnya ada siapa ini? Ki Bagus Hadikusuma. Ya, betul. Ki Bagus Hadikusuma. Ki Bagus Hadikusuma. Ini beliau juga tokoh media yang ikut serta dalam merumuskan Pancasila, dasar negara kita, ya. Terus berikutnya ini siapa ini? Ini siapa nih? Siapa ini? Hah? Ya, betul. Nah, ini yang bisa menjawab itu adalah anak-anak yang selalu membuka kitab maupun LKS-nya, pasti tahu. Nah, ini Kiai Haji Mas Mansur ya. Beliau juga aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan 4 serangkai ya. 4 serangkai itu siapa saja? Ini siapa? Insinyur Soekarno. Yang ini siapa? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Yang ini siapa? Betul, Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini 4 serangkai. 4 serangkai ini yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang jadi proklamator, yang memproklamasikan saat itu yaitu diwakili oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian yang ini adalah Ki Haji Fakhruddin ya. Nah, kalau di LKS kan foto yang ini. Nah, foto yang ini itu adalah milik Ki Haji A.R. Fakhruddin. Jadi beda anak-anak ya, Ki Haji A.R. Fakhruddin dengan Ki Haji Fakhruddin. Ya, kalau ini memimpin buruh. Ya, mimpin kaum buruh melawan penjajah Belanda. Ini adalah tokoh Muhammadiyah yang memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun. Oke, diingat-ingat ya. Insya Allah minggu depan kita sudah masuk ulangan harian. Dan minggu depannya lagi kita sudah PAT. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan nasional, apa alasannya dikatakan sebagai gerakan nasional? Karena jaringan Muhammadiyah ada di seluruh penjuru Indonesia. Lalu yang kedua, berjuang dalam kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Dan yang ketiga yaitu turut andil mengabdi dan membangun untuk kepentingan bangsa.
Ya, jadi itu 3 alasan mengapa Muhammadiyah itu dikatakan sebagai gerakan nasional. Ya, diingat-ingat. Oh, tadi PPT-nya nggak masuk ya. Oke. Sekarang saya lihat PPT-nya. Nah, ini sudah ingatkan tadi 3 alasan kenapa Muhammadiyah itu dikatakan sebagai gerakan nasional. Ya. Alasannya itu ini. Alasan pertama karena jaringan alternatif yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Lalu alasan kedua yaitu ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu turut andil mengabdi dan membangun untuk kepentingan bangsa dan negara. Andil itu harus andil. 3 hal yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah dikatakan sebagai gerakan nasional. Oke, selanjutnya materi hari ini yaitu tentang Muhammadiyah membangun bangsa. Bisa ya, 6 dibagi 3 berapa? 3 dibagi 3 berapa? 1. 2 per 1. Apa 7? Oke. Muhammadiyah membangun bangsa dan negara. Nah, bagaimana caranya Muhammadiyah membangun bangsa dan negara? Itu melalui diantaranya yaitu dengan didirikannya AUM. Apa singkatan kepanjangan dari AUM? Halo, panjangan dari AUM? Amal usaha Muhammadiyah. Iya, amal usaha Muhammadiyah. Ya. Tuh Baim tidur kenapa? Sakit Baim. Baim tidur sakit lah. Kemudian yang dijumlahkan yang mana? Oh, kasihan Baim sakit. Bilang atau menyebut. Apa sakit Baim? Apa yang harus dilakukan jika pembilang penyebutnya berusaha? Oke. Nah, AUM ini didirikan untuk apa, Nana? Yaitu untuk memberi manfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Lalu Muhammadiyah juga punya cita-cita mulia. Ya, cita-cita mulianya apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benar. Jadi AUM itu didirikan oleh Muhammadiyah itu untuk apa? Untuk ini. Memberi manfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, agama ini terkhusus untuk agama Islam. Lalu yang lebih luas yaitu masyarakat umum, bangsa dan negara. Dan bercita-cita mulia. Cita-cita mulia ini apa? Ini menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah tujuan didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah. Itu tujuan Muhammadiyah ya. Nah, lalu apa saja wujudnya itu? Nah, ada beberapa bidang dalam pendirian amal usaha Muhammadiyah ini. Di antaranya ada bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu bertujuan berdasarkan anak-anak Indonesia.
ya. Lalu ada masjid atau musola, itu bertujuan menghimpun umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat dan kajian keislaman. Bidang kesehatan bertujuan membantu dan melayani masyarakat di bidang kesehatan. Lalu bidang yang lain yaitu sosial. Bidang sosial ini bertujuan mengasuh, membesarkan, mendidik anak yatim piatu. Apa bedanya yatim piatu, anak piatu? Apa bedanya? Siapa yang bisa jawab? Kalau anak itu tidak punya ibu, kalau piatu nggak punya bapak. Kalau yatim nggak punya bapak, terus? Kalau Piatu nggak punya. kalau piatu nggak punya bapak ibu. Yatim piatu. Kalau yatim piatu nggak punya bapak ibu. Berarti kalau piatu saja nggak punya ibu. Ya. Ya. Nah, ya ingat-ingat ya. Nah, kalian wajib bersyukur bagi kalian yang tidak termasuk yatim maupun tidak termasuk piatu, apalagi tidak termasuk yatim piatu. Ini mungkin di sini hanya Raffi ya. Raffi yang sudah ditinggal meninggal ayah maupun ibu. Ya, Raffi ya. Berarti Raffi harus lebih hebat. Karena ada om sama tante yang bisa merawat dan mendidik Raffi. Ya. Raffi jangan sampai mengecewakan kedua orang tuamu. Ya. Berarti gini, selalu rajin sholatnya, ya, giat sholatnya. Karena dari sholat itu kamu bisa mendoakan kedua orang tuamu. Ya. Nah, jadi bidang sosial itu bertujuan untuk ini, mengasuh, membesarkan, mendidik anak-anak yatim, piatu, dan anak-anak yang tidak mampu. Nah, anak-anak yang tidak mampu itu berarti anak yang kedua orang tuanya bisa dikatakan tergolong miskin atau fakir, ya. Lalu di sini bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini bertujuan menggerakkan perekonomian umat Islam, memberi pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai bidang usaha untuk mencari keuntungan. Lalu di sini ada bidang informasi dan media massa, bertujuan untuk memberikan informasi tentang masalah-masalah baru kepada masyarakat. Nah, ini yang sosok fisik ya dari bidang-bidang tersebut. Nanti kita akan tahu contoh-contohnya dari bidang-bidang tersebut. Contoh amal usahanya apa? Nah, selain mendirikan AUM, anak, selain mendirikan AUM, itu Muhammadiyah mendirikan majelis, lembaga, dan badan khusus. Nah, intinya ini, majelis, lembaga, dan badan khusus itu membantu Muhammadiyah untuk mencapai tujuan dan menjalankan program kerjanya. Tadi bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak Indonesia. Nah, di sini dibantu Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen. Majelis Pendidikan Tinggi atau Dikti. Nah, kira-kira apa contoh AUM-nya dari bidang pendidikan? Apa yang simetri lipat? Apa, Nak? Lipat itu apa? Maksudnya apa? Tidur semua kah? Ditanya kok nggak ada yang jawab. Simetri lipat itu adalah contoh bidang pendidikan yang bisa dibentuk oleh suatu bidang datar. Halo. Yang sama besar. Jadi kalau Contoh bidang pendidikan, contoh AUM. Amal usaha Muhammadiyah yang dalam bidang pendidikan apa contohnya? bagian yang atas bisa menutupi bagian yang bawah, ini namanya simetri lipat, bisa menutup semuanya. Ayo, nggak ada yang jawab.
Kenapa? Contoh apa? Contoh amal usaha Muhammadiyah yang dalam bidang pendidikan apa? Mencerdaskan anak-anak Indonesia. Itu tujuannya. Contoh aumnya apa? Apa contohnya? Yang masuk bidang pendidikan apa? TK. Iya, itu. TK, SD ya. SD atau MI. Terus SMP. SMP. Ini soal gampang. SMP itu setara dengan MTS. Terus SMA. SMA itu setara dengan Madrasah Aliyah atau SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Universitas. Apalagi? Universitas. Nah, betul. Universitas itu perguruan tinggi ya. Karena universitas itu karena perguruan tinggi itu macam-macam nanti. Ada universitas, ada sekolah tinggi, ada institut ya. Kayak ITS itu Institut Teknologi Surabaya, itu masuk perguruan tinggi. Nah, itu sekolahnya Ustadzah Tari itu ITS. Terus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, itu juga contoh dari perguruan tinggi. Ada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Nah, ya, jadi nanti di sini ada jenisnya lagi, universitas, ada sekolah tinggi. Nanti kamu cari tahu bedanya apa itu sekolah tinggi, institut. Ya. Nah, ini contohnya dari bidang pendidikan ya. Ingat-ingat. Nah, sekarang kalau bidang keagamaan, contoh aumnya apa bidang keagamaan? Aumnya berupa apa aumnya? Apa nak? Hah? Apa? Bidang keagamaan, amal usaha Muhammadiyahnya berupa apa? Halo? Ya. Berupa apa? Masjid. Bidang keagamaan contoh aumnya berupa apa? Masjid. Halo? Ya. Adakah yang bisa menyebutkan? Membangun masjid. Apa ya? Kira-kira ya? Membangun masjid. Apa Yi? Nggak denger Yi? Membangun masjid. Apa Yi? Membangun masjid. Masjid. Nah, masjid, mushola atau langgar. Ya. Nah, itu majelisnya apa dalam bidang keagamaan itu? Yaitu ada majelis tabligh, ada majelis tarjih dan tajdid. Ya, itu membantu Muhammadiyah untuk mencapai tujuan Muhammadiyah dan melaksanakan program kerja dari Muhammadiyah. Nah, kegiatan rutinnya apa? Kegiatan rutinnya itu yaitu pengajian. Ya, pengajian rutin. Apalagi ada kalau musim haji apa? Kalau mau musim haji ada apa? Belajar tentang haji, namanya manasik haji.
Ya. Nah, apalagi ada ZIS. Nah, ZIS ini kita sudah dibantu lembaga Lazisme ya. Nah, itu sudah ada Lazisme lembaga. Nah, itu sudah membantu program majelis juga dan juga sudah membantu Persyarikatan Muhammadiyah untuk ZIS. Lalu apalagi? Nah, ini kalau waktunya Idul Adha, berarti Penyaluran hewan kurban. apa? Pelaksanaan kurban. Hewan kurban dan penyalurannya. Hewan kurban dan penyaluran. Nah, sekarang Lazisme itu juga ini menerima ini anak-anak. Kurban ya. Tapi caranya lebih keren ya. Daging kurbannya itu diapakan? Daging kurbannya tidak diberikan secara utuh daging kurban tidak, tapi diolah menjadi kornet, apalagi rendang, ya. Nah, itu masuk dalam kemasan kaleng, ya. Jadi daging kurbannya dikalengkan. Nah, dikalengkannya ini sudah dimasak, ya. Nah, itu lebih bisa menjangkau kemana-mana itu ya. Kalau kita berupa kaleng, daging kurbannya sudah berupa masakan dalam kaleng, itu bisa dikirim kemana-mana dan lebih awet ya, lebih lama, sehingga dikirim kemana-mana masih bisa ya. Kalau biasanya dapat hewan kurban dari masjid dekat kita, itu kan biasanya berupa daging mentah ya, berupa daging mentah. Nah, berupa daging mentah itu kita harus ngolah dulu ya. Dan tidak bisa kita kirim ke jarak yang lebih jauh, enggak bisa ya. Kenapa? Karena nanti bisa mengalami pembusukan daging. Tapi kalau sudah lewat Lazisme itu jadi kornet. Siapa yang doyan kornet? Yang doyan kornet siapa? Oh, enggak ada yang doyan kornet. Yang doyan rendang, ya. Jadi besok saat Idul Adha kamu bisa menyalurkan kurbanmu lewat Lazisme. Nanti akan mendapatkan tadi, ya, kaleng daging kurbannya dalam kaleng kemasan ya, kemasan kaleng, akan dapat jatah kamu dan juga bisa langsung beredar ke seluruh Indonesia atau malah ke luar negeri bisa. Daging kurban itu bisa nyampe kemana-mana. Itu kelebihannya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu lama kita akan nerimanya. Kenapa? Karena masih diproses. Jadi setelah Idul Adha itu masih beberapa minggu kita baru nerimanya. Kenapa? Karena daging kurbannya itu diolah dulu kan, dimasak, dipres dalam kaleng, disterilkan dan lain-lain. Oke, ingat-ingat ya, ini seperti ini. Lalu di bidang kesehatan, itu nama majelisnya apa? Majelis Pembina Kesehatan Umum. Mendirikan Nah, contoh awamnya apa, Nana? rumah sakit. Contoh awamnya apa? Mendirikan rumah sakit. Ini suaranya Uyi dari tadi kok nggak dengar ya, Yi? Padahal sudah di itu ya, Yi. Ini keras Ustazah dengarnya. Oh, iki make Ustazah iki sing bermasalah. Oke.
Apa ya? Mendirikan rumah sakit. Iya, betul ya. Selain rumah sakit apa lagi? Puskesmas. Puskesmas. Puskesmas ku TM negara. Iya, betul. Klinik kesehatan. Klinik kesehatan. Balai kesehatan. Ya. Nah, ini di Gresik rumah sakitnya sudah ada beberapa ya. Rumah sakit Muhammadiyah Gresik. Kalau yang Cerme itu ada yang baru itu. Itu belum rumah sakit sepertinya ya. Iya Ustadz ya, Ustadz Nazar. Belum rumah sakit ya kalau yang Cerme itu. Nah, ya. Karena klinik kesehatan yang mau jadi, PKU ada PKU. PKU itu kepanjangannya apa, Ustadz? Penolong kesehatan utama. Umum. Itu utama namanya. Hah? Dulu namanya penolong kesehatan utama, sekarang Utama. Oke ya, PKU. PKU itu yang ada di mana itu? Mana Sekapuk ya, ujung Pangkaya. Oh, dekat kliniknya mamanya Nabil itu. Terus ada klinik kesehatan. Nah, klinik kesehatan, balai kesehatan kalau mau jadi rumah sakit, nah, itu harus ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi ya. Ya. Jadi rumah sakit ini adalah posisi tertinggi ya. Dan rumah sakit itu juga dibedakan tipe-tipenya ya, tergantung penilaiannya juga. Regionalnya. Ya. Tidak hanya regional Ustaz, tapi juga kemampuan rumah sakitnya itu. Tipe B. Jadi kalau yang di Gresik ini Tipe B. Gresik itu masih tipe D Ustaz. Yang RSMG. D apa C itu? Petro itu C. Terus yang ini Ibnu Sina itu B. Ya. Oh, sudah datang. Sudah. Terus sudah. Ya. Nah, selanjutnya ini bidang sosial. Contoh aumnya apa? Panti asuhan. Ya. Bidang sosial contoh aumnya adalah panti asuhan. Majelisnya apa? Majelis pelayanan sosial. Lalu bidang ekonomi itu majelis ekonomi dan kewirausahaan. Nanti juga ada MPM juga. Lalu contoh aumnya apa? Ada koperasi simpan pinjam. Gresik ini ada ya, sedekatnya Misetan situ ya. Koperasi simpan pinjam, lalu ada minimarketnya juga ya. Minimarket juga. Ini bagian beberapa contoh dari aum bidang ekonomi. Lalu bidang informasi dan media massa. Nah, ini majelisnya apa? Pustaka dan informasi. Contoh aumnya apa? TV-mu. Nah, siapa ini yang TV-nya bisa nyetir TV-mu? Lalu ada portal berita online ya. pwmu.co itu punya Jawa Timur. Nanti Jawa-Jawa yang lain atau PWM yang lain pasti punya. Lalu ada website Muhammadiyah.id ya, ini yang punya pusat ya. Nanti setiap PWM pasti punya ya websitenya sendiri-sendiri. Oke, itu saja dari Usada TV. Dibaca-baca lagi LKS maupun kitabnya, ada soal bisa dikerjakan sebagai latihan soal. Insya Allah minggu depan kita berjumpa dalam PH ya. PH-nya dilakukan tidak di hari Selasa karena hari Selasa itu tanggal merah. Oke, sekian dari Usada TV, semoga bermanfaat. Albiru manitako fastabiqul khairat.